Dia hanya dianggap mantu biasa yang numpang hidup dan ikut mertua. Padahal dia yang membuat restoran itu mempertahankan rasa, berpegang dengan buku resep warisan orang tuanya yang dianggap sebagai buku suci. Rumah makan mertuanya masih kuat memegang rasa, tapi lagi-lagi dia selalu dihina dan tidak pernah benar di mata mertuanya. Puncaknya adalah ketika dia disiram kopi panas, lalu dia memutuskan untuk pergi dan dia membuktikan siapa dirinya. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, apa kabar sahabat Rora dimanapun kalian berada? Kali ini Rora mengangkat kisah tentang kejamnya mertua dan suami terhadap istrinya. Bantulah channel Rora agar terus berkembang dengan support, like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu kelak aku bisa menceritakan tentang kota tempatmu tinggal. Jangan lupa tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah Aurora lainnya. Mari kita ikuti kisahnya. Juru masak juru rasa di dapur neraka. Kalau dapur itu neraka, maka Bu Broto adalah iblis yang pegang mic buat roasting. Dan di pojokan ada Anjani Sawitri yang kamlot ekonomi yang nyasar jadi comment center rasa, tapi di absen sebagai pembantu gratis plus menantu. Jam 4,3 pagi, alarm Anjani bukan bunyi kering, tapi bunyi Bu Broto dari kamar. Ayamnya belum diungkap, mau nunggu lebaran haji. Padahal subuh juga belum selesai ngaji. Tapi Anjani udah berdiri di dapur restoran warisan Broto sejak jam 4 subuh. Tangannya udah nyemplung di baskom berisi 40 potong ayam kampung. Matanya merempun, dia tahu ini ayam umur 6 bulan pakan jagung kurang digebuk dikit. Biar bumbunya masuk. Ini bakatnya. Bakat yang gak dia minta, tapi diwarisin dari ibunya, dari neneknya, dari entah silsilah dapur keberapa. Ibunya bilang, "Jan, tanganmu itu timbangan Tuhan. Kurang sejumput hambar, lebih sejumput dosa." Dan hidungnya, astaga, hidung Anjani bisa bedain lengkuas yang dipetik pagi buta sama yang dipetik abis dijemur tukang sayur. Sekali hirup kuah gulai, dia tahu santannya pecah 2 menit lalu. "Bu, apinya kegedean." Mbok Iem sampai nyeletuk. Bu Anjani hidungnya ada barcode scannernya. "Iem, masalahnya di dapur ini semua keunggulan itu cuma dianggap default setting. Kayak AC, ada dinginnya, tapi gak ada yang bilang terima kasih ke AC." 9 pagi, jam komplain pertama. Bu Broto mertuanya adalah ratu kerajaan kompor. Masuk dapur pakai daster motif. Makan sama sandal jepit yang bunyinya plak plok plak plok kayak soundtrack teror. Dia gak masak, dia quality control dari neraka. Dia cicip gulai pakis buatan Anjani. Gulai dari resep halaman 17 buku suci. Buku tulis tangan almarhumah. Ibu yang sampulnya udah lecek dan noda. Kunyit tahun 1998 dan bekas air mata. Anjani pas malam pertama di rumah ini. Bu Broto ngecap, lalu monolognya dimulai. "Hambar, kayak masa depan kamu Anjan. Sekolah tinggi-tinggi dan komlot katanya. Tapi ngulek sambal aja gak becus. Kalau bukan karena restoran saya, kamu sama Dimas makan batu." Fakta 1. Gulai belum diaduk Anjani. Fakta 2. Anjani kamlot ekonomi UI. Fakta 3. Yang bikin food cost restoran ini turun 20% ya skripsinya. Anjani yang diaplikasiin jadi sop dapur. Tapi Bu Broto kira tumpukan kertas A4 itu catatan belanja terong. Anjani diem, bukan karena bego, karena kalau dia jawab jatah gaji Mbok Iem bisa dipotong Bu Broto. Dia belajar itu di semester 6 kuliah Risk Management. Di sini risikonya adalah mulut Bu Broto. Jam 12 siang, jam puncak perang. Pesanan catering Pemda 150 box. Anjani yang ngatur timeline
manpower, sampai packaging. Otak ekonominya muter. Box Rp2.000, nasi 200 gram Rp1.100, ayam tambah gulai Rp8.500. Margin harus 35% biar bisa gaji. Ujang sambil tangan kanannya ngaduk wajan segede nampan tangan kirinya, nimbang garam. Di sela itu Mas Dimas suaminya lewat, anak mami par excellence. Dia nggak ke dapur buat bantu, dia ke dapur buat ngambil kerupuk. Mah, kok tumis kangkungnya nggak ada? Aku kan suka, katanya ke ibunya, bukan ke istrinya yang masak. Bu Broto nyamber. Tuh, istri kamu nggak becus, sibuk pencitraan doang. Anjani pengen ketawa. Pencitraan? Dia 6 tahun gak pernah upload muka di EG. Mukanya aja udah gosong kena uap. Yang dia upload tiap hari cuma laporan stok ke grup WA kas restoran Broto. Yang adminnya, ya dia. Yang gak pernah dibaca mertuanya, ya dia juga. Jam 5 sore, jam tuduhan mandul. Ini jam favorit Bu Broto. Karena tamu udah sepi, jadi dia bebas konser. 6 tahun nikah, perut rata aja kayak papan gilesan. Kamu tuh yang gak tahu diuntung. Udah numpang hidup, gak bisa kasih cucu juga. Mbok Yem, Ujang, Sri, nunduk. Nasi di rice cooker aja kayak ikut nahan napas. Yang Bu Broto gak tahu, Anjani telat haid 3 bulan bukan karena mandul, karena dia anemia. Karena dia tidur jam 1 pagi, bangun jam 4 pagi. Karena dia yang masak, dia yang rekap nota, dia yang balesin WA catering sampai mata pedih. Dokter puskesmas udah bilang, Bu, rahim ibu capek, bukan ibu yang gak bisa, tapi ibu gak dikasih waktu buat jadi manusia. Tapi Anjani gak bilang, buat apa? Di rumah ini, logika kalah sama legenda. Legendanya, Bu Broto adalah dewa, yang lain numpang. 8 malam, jam Anjani dan buku suci, restoran tutup semua, pulang. Anjani ngepel. Habis itu dia duduk di gudang belakang buka buku suci. Di halaman 42 ada tulisan tangan ibu. Jan, kalau kamu capek, inget, yang bikin masakan enak itu bukan bumbu, tapi doa. Yang nerima doa itu bukan kompor, tapi hati yang makan. Di bawahnya ada coretan Anjani 2 tahun lalu. Bu, doaku udah habis, hatiku gosong. Dia nutup bukunya. Besok ngulek lagi, karena dia janji sama Mas Dimas 6 tahun lalu. Aku bantu mama ya mas. Hitung-hitung bakti. Janji bakti yang ternyata expired date-nya adalah kesabaran. Dia belum tahu besok ada apa lagi yang bakal bikin timbangan Tuhan di tangannya akhirnya tumpah. Tapi malam ini dia masih Anjani yang nunduk, juru masak dan rasa di dapur neraka. Yang masakannya bisa bikin wali kota nangis kangen rumah, tapi di rumah sendiri cuma dianggap ampas kelapa. Buku suci dan janji 6 tahun. Ini flashback kenapa Anjani Momonia nyemplung ke kawah. 6 tahun lalu, kampus UI Depok, ruang sidang skripsi. Anjani Sawitri berdiri. IPK ke 3,92, judul skripsi, optimalisasi food cost pada UMKM kuliner berbasis warisan dengan pendekatan Lean Kitchen Management. Dosen penguji manggat-manggot sambil lapar, karena slide Anjani isinya foto rendang. Lulus cum laude, ditawarin maun di perusahaan F&B Bonafit, gaji 2 digit, kantor SCBD, AC 16 derajat. Jalur hidupnya udah clear, jadi corporate badas. Terus datanglah Mas Dimas, anak mami, tapi jago gombal. Bawa bunga, bawa janji, bawa mama. Mama capek, Jen. Restoran keluarga kita butuh orang pinter kayak kamu. Hitung-hitung bakti. Nanti kita terusin bareng ya sayang.
Anjani yang otaknya pinter, hatinya lemah sama kata bakti. Dia percaya, dia pikir, toh ilmu ekonomi bisa dipakai di mana aja kan? Restoran juga bisnis. Salah, restoran mertua bukan bisnis. Itu kerajaan. Dan dia bukan Sevo. Dia Cinderella. Hari pertama di restoran warisan Broto, Anjani datang bawa 2 koper. 1 isi baju, 1 isi buku suci. Buku itu warisan ibunya. Tebelnya 200 halaman. Sampul plastik motif bunga, pojoknya udah keriting. Isinya bukan cuma resep, ada filosofi. Halaman 3, kunci gulai nangka. Nangkanya harus nangis dulu direbus, baru dia mau lembut, sama kayak manusia. Halaman 17, gulai pakis. Jangan pelit rimbang. Pelit rimbang, pelit sayang. Halaman 89, kalau masak sambil marah, yang makan bisa sakit perut. Ini ilmiah, kata ibu. Bu Broto ngeliat buku itu, nggak ala primbon, dapur. Mama masak pakai filling. Masalahnya, filling Bu Broto udah expired sejak ke 1995. Resepnya semua serba dikira-kira. Serba dulu sih gini. Hasilnya, food cost 55% gila. Restoran jalan, tapi kayak orang jalan pakai kaki ke seleo. Bisa, tapi nyengir. Minggu pertama, Anjani diem, observasi. Otak kumlotnya kerja. Dia bikin catatan. 1. Belanja ke pasar, nggak pakai list. Bu Broto beli sesuai mood. Mood bagus, beli udang. Mood jelek, beli pare doang. 2. Stok di gudang numpuk, banyak yang busuk. Waste 15%. 3. Porsi nggak standar. Piring Pak Camat, nasinya bisa buat nimbun demplot. 4. Nggak ada pembukuan. Uang di laci dicampur. Uang kembalian, uang setoran, uang arisan Bu Broto. Minggu kedua, Anjani jadi konsultan gratis. Dia nggak bilang-bilang. Tiba-tiba dapur, ada whiteboard, ada tabel jadwal piket dan target prep. Ada timbangan digital, ada toples bumbu, dikasih label. Kunyit 7 gram, 1 kali sendok teh munjung. Mbok Iem protes. Bu, ribet amat. Dari dulu, Mama pakai genggam. Anjani senyum. Mbok, genggamnya Mbok sama genggamnya Ujang beda. Kalau pakai sendok, genggam kita jadi sama. Namanya standarisasi. Dia bongkar buku suci halaman 102. Takaran adalah ikhtiar, rasa adalah tawakal. Dia tempel di dinding. Terus dia bikin Excel. Iya, Excel. Judulnya Kas dan Gulai Broto V.1. Isinya HPP per menu, reorder poin bahan, proyeksi laba catering. Dia print, laminating, taruh di meja kasir. Bu Broto ngeliat, apaan ini? Jen, kayak mau ujian. Ini biar kita tahu mah, jual 1 porsi rendang, untungnya berapa? Biar nggak tekor, jawab Anjani. Bu Broto nggak ngerti, tapi dia diem. Karena tiba-tiba akhir bulan, uang setoran nambah 20%. Dia pikir mungkin karena lagi rame. Padahal karena wis turun, porsi bener, belanja nggak ngawur. Tahun kedua, Sop Anjani merajalela. Restoran jadi lebih rapi. Pelanggan catering nambah dari Pemda, dari kantor-kantor. Kenapa? Karena rasa konsisten. Gulai pakis hari Senin rasanya sama kayak gulai pakis hari Kamis. Nggak kayak dulu, tergantung mood Mama. Anjani yang ngatur semua. PO, catering dia yang bales. Komplain dia yang handle. Nota dia yang rekap malam-malam. Resep buku suci dia yang jadi golden standard. Tapi yang maju di depan pas wali kota datang, Bu Broto. Ini semua resep saya, Pak. Turun-temurun, kata Bu Broto sambil senyum. Anjani di dapur, ngelap keringat.
Dengar itu, Mbok Yem bisik. Sabar ya Neng, rezeki gak ketuker. Anjani ketawa pahit. Dia buka buku suci halaman pertama. Ada tulisan tangan ayahnya. Untuk Anjani, masak yang benar, jujur sama timbangan. Nanti timbangan juga jujur sama kamu. Dia jujur, tapi timbangannya enggak. Timbangan rezeki, timbangan pengakuan, timbangan kasih sayang, semua jomplang. Tahun ke-6. Janji yang karatan, 6 tahun. Anjani nggak pernah libur, nggak pernah request gaji. Karena katanya, keluarga. Mas Dimas sibuk ngurus cabang yang nggak pernah buka. Cabangnya ada di warkop. Main catur, hubungan mereka dingin. Sekalinya anget, karena Anjani abis dari depan kompor. Malam itu, Anjani demam, anemia, kambuh. Dia minta izin nggak masak subuh. Bu Broto ngamuk. Alah, manja. Mama dulu lahiran aja, besoknya udah jualan. Mah, Anjani pucet. Mas Dimas membela, tapi suaranya kayak earphone rusak. Kecil banget. Akhirnya, Anjani masak juga. Sambil gigit bibir, sambil nahan mual, sambil buka buku suci, halaman 150. Kalau badan gak kuat, istirahat. Dapur gak akan lari. Yang lari itu umur. Tapi dia gak bisa istirahat. Karena janji bakti 6 tahun lalu itu kayak semen. Keras, nyiket kaki. Dia belum tahu besok ada kopi panas. Kopi yang bakal ngelunturin semen janji itu. Kopi yang bakal bikin dia sadar. Bakti itu bukan berarti jadi keset. Dia taruh buku suci di tas. Malam itu dia mimpi ibu. Ibunya bilang, Jan, timbanganmu udah miring. Benerin. Besok dia bakal benerin. Caranya bukan dengan Excel, tapi dengan pergi. Ini detik pas tutupnya mau meledak. Karena tekanan 6 tahun itu udah diubun-ubun. Hari H1 sebelum kopi panas. Jam 10.00 pagi. Restoran rame. Pesanan catering DPRD 200 box. Anjani di dapur kayak dewa bermata 4. Tangan kanan koreksi rasa gulai. Tangan kiri balesin wa admin Pemda. Kaki kanan nendang galon kosong biar Ujang cepet isi. Kaki kiri ya buat napak biar nggak pingsan. Terus masuklah Bu Broto. Bawa muka keriting kayak kerupuk kena uap. Karena tadi di depan ada tamu komplain. Ayam gorengnya kok gosong. Broto padahal yang goreng ayam Bu Broto sendiri. Karena merasa bisa. Karena dulu kan gini. Karena dia nggak baca sop Anjani yang nempel. Ayam 12 menit api sedang. Jangan ditinggal ngegosip. Tapi di otak Bu Broto, formula salah itu simple. Restoran ada masalah, salah Anjani. Titik. Nggak ada variabel lain. Absolute kayak dogma. Jam 08,3. Detik-detik titik didih. Anjani lagi plating gulai buat display depan. Pakai takaran, pakai cinta, pakai doa. Halaman 33 buku suci. Yang makan ini semoga kenyang, waras, bayar tepat waktu. Bu Broto masuk bawa cangkir. Kopi, tubruk, hitam, kental, panasnya bisa buat rebus telur. Itu kopi signature Bu Broto. Kopi yang diminum sambil ngatain orang. Dia nggak ngomong, dia langsung sir, burar. Kopi secangkir kena lengan kanan Anjani dari siku sampai pergelangan. Seragamnya langsung coklat, kulitnya langsung melepuh. Bunyinya kishi kayak sate disiram. 1. Dapur hening. Suara wajan, suara ulekan, suara napas Mbok Yem, semua mute. Yang kedengeran cuma suara tetesan kopi dari siku. Anjani, tes, tes, tes. Sakit, jelas, panasnya neraka lewat. Tapi yang lebih panas, dada Anjani. 6 tahun. 6 tahun. 2190 hari. Dihina, disiram, dikatain mandul, dikira robot. Semua numpuk di situ. Bu Broto malah ngamuk.
Makanya jangan bengong. Gara-gara kamu ayam gosong, tamu lari. Kamu tuh pembawa sial. Mas Dimas nongol dari pintu. Lihat istrinya megangin lengan melepuh. Lihat maknya pegang cangkir kosong. Terus dia bilang apa? Jan, kamu juga sih? Enggak, hati-hati. Udah, minta maaf sama mama. Freeze frame. Membeku sekian detik. Seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia masih menatap mertuanya. Di kepala Anjani ada Excel yang selama ini dia pakai buat ngitung food cost. Tiba-tiba Excel-nya error. Rumus if di otaknya ngetik sendiri. If bakti disiram kopi, minggat bertahan. Hasilnya minggat. Anjani ngangkat muka. Mukanya datar kayak invoice yang udah lunas. Nggak ada nangis. Dia udah bankrupt. Dia jalan pelan ke wastafel. Guyur lengannya pakai air keran. Perihnya bikin dia merem. Pas buka mata, dia ngomong. Suaranya adem. Ademnya es batu impala. Bu, katanya ke Bu Broto, kopi ibu kurang gula. Sama kayak hati ibu. Satu dapur merinding. Ujang yang biasanya berisik sampai nunduk doa. Anjani jalan ke pojok, buka laci. Isinya buku suci. Satu-satunya harta dia di rumah ini. Dia ambil. Dia kempit di ketek kiri. Terus dia lepas celemek. Celemek butut yang udah nemenin dia 6 tahun. Ada bekas minyak, bekas kunyit, sekarang bekas kopi. Dia letakin celemek itu di meja prep. Pelan, kayak naruh surat pengunduran diri. Mah, dia nengok ke Bu Broto. 6 tahun saya bayar bakti saya lunas. Dengan kopi ini, dia nengok ke Mas Dimas. Mas, timbangan di rumah ini rusak. Saya permisi, benerin timbangan saya sendiri. Dia balik badan, mau jalan. Bu Broto teriak, mau kemana kamu? Nggak tahu diuntung. Keluar dari sini, jangan harap balik. Kamu nggak bakal bisa hidup tanpa restoran saya. Anjani berhenti, nggak nengok, cuma ngomong sambil jalan. Iya ma, saya juga nggak mau balik, takut disiram air keras nextnya. Dia keluar dapur lewat pintu belakang. Mbok Yem, Ujang, Tri cuma bisa ngeliatin. Mata Mbok Yem berkaca-kaca. Ujang nepal. Tri bisik, Bu. Anjani senyum. Senyum pahit. Mbok, Ujang, Sri, makasih ya. Maaf nggak pamitan panjang. Kalian jaga diri. Kalau di sini udah nggak bisa napas. Kalian tahu harus apa. Dia jalan. Lengan kanan perih. Ketiak kiri ngempit buku suci. Kantong kosong. Hati enteng kayak baru download Dosa 6 tahun. Di depan, Mas Dimas ngejar. Jan, kamu mau jadi apa di luar? Kamu cuma bisa masak. Anjani ketawa. Ketawa pertama yang lepas dalam 6 tahun. Bener mas, aku cuma bisa masak. Tapi di luar sana, orang ngehargain yang bisa masak. Di sini, aku cuma dihargain pas jadi abu gosok. Dia nyetop angkot, naik. Angkotnya ngebul, persis kayak hidupnya yang baru start engine. Di dapur, Bu Broto ngamuk. Bagus, biarin aja. Rasain, paling besok balik lagi sambil nangis. Tapi kompor di dapur kayak ikut ngetawain. Soalnya kompor tahu, yang nyalain apinya selama ini udah pergi. Yang ngerti kapan gedein, kapan kecilin, udah gak ada. Pressure cooker namanya, Anjani udah meledak, dan ledakannya manis. Manis kayak dendam yang slow cook 6 tahun. Kalau Anjani itu CP restoran Broto, maka pas dia cabut, yang ketinggalan cuma casing doang. Isinya blank, error 404, chef not found. H1, kepergian Anjani, jam 05.00 pagi. Biasanya jam segini dapur udah wangi, ulek bunyi, ayam diungkep. Anjani udah nulis tadulis di whiteboard sambil dengerin suara santan di panci.
Sekarang, sepi, kayak kuburan. Yang bunyi cuma Bu Broto, ngedumel sambil nyari-nyari celemek Anjani. Celemeknya mana sih? Dari dulu, naruhnya sembarangan. Teriaknya, Mbok Iem nunduk. Celemeknya ada di meja prep. Udah lecek, bau kopi tubruk, bau 6 tahun pengabdian, tapi nggak ada yang berani nyentuh. Kayak artefak keramat, kayak obelis peninggalan ratu dapur yang ngambek. Bu Broto akhirnya pakai celemek pink motif Hello Kitty. Nggak cocok sama auranya yang Godzilla. Jam 07.00. Operasi rendang bencana. Bu Broto pede. Masak rendang doang. Dulu mama juara kampung. Masalahnya dulu itu ke 1998, lidahnya udah expired. Catatannya nggak ada. Catatan adanya di kepala Anjani atau di buku suci dua-duanya udah lock out. Ujang disuruh nimbang bumbu. Jang, kunyitnya seibu jari ya. Ibu jari siapa? Ibu jari Bu Broto yang gede apa ibu jari Ujang yang kurus? Standarisasi ambrol. Hasilnya rendang pukul 11 udah gosong. Item, keras, digigit bisa buat lempar maling. Mbok Iem bisik-bisik ke Sri. Ini rendang apa batu kali, Mak? Tri jawab, ini dendam, Bo. Dendangnya Bu Broto jadi rendang. Jam ke-12.00. Catering Pemda Keos. Pesanan 150 box. Deadline jam 12:30. Biasanya Anjani udah bikin timeline. Jam 9 bumbu mateng, jam 10 ayam masuk, jam 11 packing. Sekarang jam 12.00 ayamnya masih joget di wajan. Gulai pakis, rimbangnya kebanyakan, pahit. Nasinya bujuk, overcook, jadi bubur. Mas Dimas panik. Dia biasanya bagian ngambil kerupuk. Sekarang disuruh handle admin. Dia buka laptop Anjani. Password Januari 1, 2, 3. Salah. Anjani kantik. Salah. Sayang mama. Nah, ini bener. Anjani emang savage. Isinya Excel kas dan gulai broto V.7. Rumusnya ruwet. Kolomnya banyak. Mas Dimas loading. Otaknya not responding. Dia biasa scroll FB. Akhirnya dia nyerah. Mah, ini gimana sih? Kotaknya kurang 20. Bu Broto nyolot. Udah, isi aja seadanya. Namanya juga catering. Box nyampe Pemda pukul 13. Telat. Dibuka, isinya bubur, ayam gosong, gulai pahit. Pak Sekda nelpon. Broto, ini masakan apa? Kiriman santet. Wali kota muntah-muntah. Skak. Met. Jam ke-15.00 rapat dapur tanpa jenderal. Bu Broto ngumpulin kru. Embok, Yem, Yujang, Shri, 2 waiters. Muka semua mendem. Gini ya, kita harus solid. Anggap aja Anjani nggak pernah ada. Kita bisa. Ujang angkat tangan. Bu, bumbu gulai takarannya gimana ya? Dari tadi saya nyoba, rasanya kayak obat jeng. Feeling. Masalahnya, feeling Ujang isinya rindu Anjani. Soalnya cuma Anjani yang bilang, Jang, garamnya cukup sejumput ya, bukan segenggam. Tri nyeletuk. Bu, pembukuan gimana? Nota-nota numpuk. Bu Broto jawab, taruh aja di laci. Nanti mama hitung. Laci dibuka. Isinya random. Nota pasar, bon utang, bungkus permen, foto Mas Dimas bayi, cash flow, cash ngalir entah kemana. Mbok Iem akhirnya speak up. Suaranya gemeter. Bu, selama ini yang ngerasain masakan kan Bu Anjani. Kita mah cuma ngulek, motong, ngoreng. Yang tahu pas apa enggaknya ya lidahnya Bu Anjani. Bu Broto sentak. Jadi kalian mau bilang mama nggak bisa masak? Hening. Sri ngebatin. Ya emang Bu,
tapi nggak berani. Soalnya gaji bulan ini belum cair. Jam ke-19.00 restoran kayak rumah hantu. Biasanya jam segini rame. Anjani berdiri di display, senyum ke pelanggan. Nanya, "Gimana Pak, gulai hari ini?" Pelanggan pulang bawa kenyang, tambah kangen. Sekarang kursi kosong. Yang makan cuma 3 orang. Itu pun karena kehujanan. Mereka pesen soto, datengnya rawon. Kuahnya bening, tapi rasanya gelap. Review GoFood masuk bintang ke-1. Dulu enak banget, sekarang kayak masakan orang patah hati. Patah hati tambah gak bisa masak. Rendangnya bisa buat ganjel pintu. Bintang 1 karena gak bisa kasih 0. Mas Dimas baca, mukanya pucet. Dia baru ngeh. Selama ini dia pikir restoran rame karena nama besar Mama. Ternyata rame karena tangan kecil Anjani. Jam ke-22.00 Bu Broto insomnia. Dia ke gudang, ngeliat whiteboard Anjani. Masih ada tulisan spidol Anjani, stok santan habis Kamis, PO Rimbang Rabu. Tulisan rapi, kayak timeline hidup restoran. Dia ngehapus, ganti tulis, Mama pasti bisa. 3 tanda seru, tapi dalam hati tanda tanyanya ke 100. Dia buka laci, nemu kertas laminating. Sope Anjani, cara ngetim ayam biar juicy. Langkah 1 sampai 5 detail. Bu Broto remes. Terus buka lagi, terus baca diam-diam. Soalnya dia sadar, dia bisa teriak, bisa nyiram kopi, bisa ngusir. Tapi dia nggak bisa ngalahin rasa yang udah keburu pergi bareng Anjani. Di luar, Ujang WhatsApp An sama Mbok Yem. Ujang, Mbok, piye iki, Mbok Yem? Jang, aku kangen diomelin Bu Anjani. Haha, Ujang, aku ngimpi Bu Anjani. Mbok, ngimpi disuruh ngulek pakai hati. Mbok Yem, lah kita selama ini ngulek pakai hati. Hatinya Bu Anjani. Notifikasi masuk dari nomor nggak dikenal. Isinya foto warung kecil, spanduk dapur kenangan. Yang jualan senyum, yang senyum Anjani. Di bawah foto ada caption, hari pertama, Bismillah. Ujang sama Mbok Yem diam-diaman, tapi diemnya beda. Diam yang ada harapan. Sementara di restoran Broto, timer kehancuran udah bunyi. Tit tit tit, tinggal nunggu. Boom. Warung rindu, rasa ibu. Kalau restoran Broto itu kapal Titanic yang udah nubruk gunung es, maka Anjani sekarang lagi di atas rakit. Rakit 2 kali 3 meter. Bocor? Enggak, karena yang dayung tahu arah. Hari pertama, dapur kenangan, ruko kontrakan bekas tambal ban. Anjani berdiri di depan kompor 1 tungku. Lengannya masih diperban, bekas kopi neraka. Tapi matanya nyala kayak rice cooker baru colok. Warungnya kecil, cat tembok ngelupas. Mejanya 2, kursinya ke-6, spanduknya ditulis pakai piloks. Dapur kenangan, masakan bukan sekadar kenyang. Di bawahnya kecil-kecil, tidak menerima kritik dari mertua. Terima kasih. Terima kasih. Menu cuma 3. 1. Nasi gulai pakis buku suci kedua, rendang 72. Jam preorder ketiga, sambal manajemen risiko. Level 1 aman, level 2 nyesel, level 3 tahlilan. Modal uang ngutang ke Bu RT 500.000 tambah buku suci, tambah harga diri yang udah lunas. Jam 11.00, pembeli pertama datang. Bapak ojol, helm masih nyantol. Namanya Pak Gatot. Bu, ada yang anget-anget? Dari pagi belum narik, katanya. Anjani nyiduk gulai pakis. Resep halaman ke-17. Rimbangnya dia pites pakai tangan. Sesuai wasiat ibu, rimbang dipites biar keluar nangisnya. Baru sedep. Pak Gatot
Makan. Suap pertama, diam. Suap kedua, matanya berkaca-kaca. Suap ketiga, dia nelpon. Ma, aku lagi makan. Rasanya kayak gulai buatanmu dulu, yang di Dangau. Ingat nggak? Ma, tutup telepon. Nangis, terus ngabisin nasi nambah 2 kali. Bayar sambil nyalamin Anjani. Bu, ini bukan jualan, ini mesin waktu. Anjani cuma senyum. Di hati dia ngebatin, makasih bu. Halaman 17 laku keras. Hari ketiga, Mbok Yem datang bawa koper. Di restoran Broto, Mbok Yem udah gak tahan. Disuruh bikin gulai pakai filling Bu Broto. Hasilnya kayak kuah deterjen. Terakhir, dia disemprot Bu Broto. Lama banget ngulek, kayak nunggu jodoh. Mbok Yem datang ke dapur kenangan sore-sore. Bawa koper, bawa sakrifas. Neng, Mbok, boleh kerja di sini? Gajinya ndak usah banyak, yang penting nguleknya dipuji, bukan dimaki, katanya. Anjani ketawa, terus meluk. Mbok, di sini nguleknya pakai hati, makinnya cuma buat cabe. Besoknya Ujang nyusul. Alasannya, Bu, di sana saya disuruh jadi barista, ngaduk kopi buat Bu Broto doang. Padahal saya ahli ngipasin sate. Lusa, Tri datang. Bu, saya bosen dibilang lemot. Di sini boleh lemot asal rasanya nggak? Anjani geleng-geleng. Di sini lemot boleh asal jujur. Yang nggak boleh itu cepet tapi bohong. Kayak mantan saya. Mereka ketawa. Pertama kali ketawa lepas di dapur, bukan ketawa nahan takut. Hari ke-7, viral karena nangis. Ada anak kuliahan ngevlog, iseng. Judulnya, makan di warung kecil, tapi rasa hotel bintang ke-5. Dia pesen nasi gulai pakis. Take pertama nyuap, mukanya flat. Take kedua, dia diem. Take ketiga, dia bilang, guys, gue nggak tahu kenapa, ini rasanya kayak pas almarhumah nenek gue masak. Padahal gue belum pernah cerita ke siapa-siapa kalau gue kangen banget sama gulai nenek. Kok ibu ini bisa tahu? Cut, video selesai karena dia nangis beneran. Upload malam. Besoknya view 500 Kelvin. Kolom komen isinya, alamat mana? Gue mau pulang kampung lewat makanan. Anjir, gue kira konten, ternyata gue ikut nangis. Warungnya nggak terima kritik mertua. Base, hari ke-14. Antrian pertama, jam 10.00, warung belum buka. Di depan udah ada ibu-ibu arisan, bapak kantor, sampai driver online ngetem. Mbok Yem panik, nang piye iki kompor kita? Cuma satu. Anjani kulen, otak komlodenia on. Dia tempel kertas di dinding. Sistem kerja dapur kenangan V.1. 1. Ujang bagian prep, tambah ipas-ipasin sate. Hopefully. 2. Tri bagian plating, tambah senyum ke pelanggan. 3. Mbok Yem bagian quality control, rasa tambah quality control gosip. 4. Anjani, CEO, Chief Ample Officer, yang koreksi rasa terakhir. Dia ngajarin Mbok Yem, Mbok, ini namanya flow proses. Biar kita nggak crash kayak mantan tempat kerja kita. Pesanan keluar telat 5 menit doang, tapi semua anget, semua konsisten. Karena resepnya dari buku suci. Sopnya dari otak Anjani, eksekusinya dari hati mereka berempat. Ada pelanggan bisik-bisik, ini yang masak kayaknya bidadari deh. Tapi bidadari yang lulus ekonomi. Hari ke-30, wali kota datang nyamar, pakai topi, pakai masker, pesen nasi ulam kenangan, makan di pojokan. Abis suap keempat, maskernya dibuka, matanya merah. Dia manggil Anjani, Bu, saya wali kota. Minggu lalu saya makan di tempat lain. Gulai pakisnya kayak air cucian beras. Tapi
Ini persis kayak buatan almarhumah ibu saya. Gimana? Ibu bisa? Anjani senyum, nunjuk buku suci yang dia taruh di etalase, di sampul plastik biar nggak kena minyak. Pak, saya cuma nyotek cinta ibu saya. Wali kota Salim. Sebelum pulang bisik-bisik, Bu, minggu depan ada event Pemda. Biasanya catering dari... Sudahlah, saya mau event itu catering dari ibu. Bisa? Anjani ngangguk. Di belakang, Ujang sama Sritos pelan. Mbok Ye mengusap air mata pakai celemek. Malamnya, Anjani buka buku suci halaman ke-200. Halaman terakhir, ada tulisan ibu. Jan, kalau masakanmu udah bisa bikin orang pulang, berarti kamu udah pulang ke dirimu sendiri. Anjani nutup buku, ngelus perban di lengannya yang udah mau kering. Dia udah pulang ke rasa, pulang ke harga diri. Dan di seberang kota, restoran Broto lagi nyalain lampu. Tapi yang nyala cuma lampu. Dapurnya gelap. Komlot naik kelas. 3 bulan setelah dapur kenangan buka, ruko 2x3 meter udah gak muat. Antrean udah kayak nyoblos pemilu. Bapak-bapak rela absen Jumatan demi gulai pakis ibu-ibu arisan booking H7. Bahkan ada yang ngirim driver dari luar kota cuma buat bungkus rendang 72 jam. Anjani upgrade kontrakin ruko sebelah, jebol tembok. Sekarang dapur kenangan punya 8 meja, dapur semi sentral, dan whiteboard segede papan tulis. Tulisannya, target bulan ini bikin 1000 orang pulang kampung lewat perut. Mbok Yem udah diangkat jadi manajer operasional. Jabdes, ngulek, ngomel ke Ujang, sama quality control air mata pelanggan. Kalau yang makan nggak berkaca-kaca, berarti gulai kita kurang rindu, katanya. Ujang, Head of Spesialis Kipas Sate dan motivator Shri, Customer Happiness Manager. Karena senyumnya bisa bikin rating GoFood nambah sendiri. Titik balik, catering Pemda. Wali kota nggak bohong. Event hot kota beneran di catering Anjani. 500 box menu, nasi ulam kenangan tambah, gulai pakis tambah rendang 72, jam tambah sambal, manajemen risiko level kedua. Buat Anjani, ini bukan catering, ini skripsi jilid kedua. Dia bikin Gantt chart di whiteboard, ada timeline, ada PIC, ada contingency plan. Mbok, kalau santan pecah, plan B, pakai fresh, milik tambah kelapa parut sangrai, ada di buku suci halaman 66. Darurat santan. Jang, kalau api mati, plan B, kompor tetangga. Udah, Umo, sama Bu RT, Sri, kalau ada komplain, senyum, terus kasih bonus kerupuk. Kerupuk itu buffer kekecewaan. Event sukses, pejabat nambah 3 kali. Wali kota speech, ini bukan makan siang, ini napak tilas. Media liput, judulnya catering rumahan rasa istana. Dapur kenangan bikin pejabat nangis rindu ibu. Besoknya DM Instagram Anjani meledak, isinya endorsement, undangan kolaborasi, sama 1 DM dari HRD tempat kerja dia dulu. Mbie Anjani, barangkali mau balik, sekarang posisi direktur FINB kosong. Anjani screenshot, kirim ke grup Dapur Kenangan Kortim. Caption, Direktur, saya udah jadi presiden di dapur sendiri. Ujang balas, Presiden, perasaan Bu, undangan seminar, scale up bisnis kuliner pakai hati, dan Excel. Kampus ngundang, bukan kampus kaleng-kaleng. Kampus dia dulu. Fakultas Ekonomi. Aula full 300 mahasiswa, UMKM, dosen. Anjani naik panggung. Nggak pakai jas, pakai celemek dapur kenangan. Di slide pertama, bukan visi misi, tapi foto buku suci halaman ke-17. Selamat pagi, saya Anjani, mantan Kemlot, mantan menantu,
Sekarang juru rasa. Applause. Slide 2. Foto rendang. Slide 3. Tabel Excel HPP rendang 72 jam. Kalian lihat, rasa itu seni, tapi pricing itu sains. Kalau nggak ketemu, yang rugi bukan cuma dompet, hati juga. Slide 4. Foto whiteboard shop dapur kenangan. Saya pernah kerja di tempat yang nggak punya ini. Hasilnya, saya disiram kopi. Kalian jangan mau standarisasi itu bentuk sayang ke tim. Slide 5. Foto Mbok Yem, Ujang, Sri. Bisnis itu bukan soal ownernya siapa, tapi siapa yang kamu owner in hatinya. Tim saya dulu dibuang. Sekarang mereka aset. Sesi Q&A. Mahasiswa nanya, Bu, gimana cara balas dendam yang elegan? Anjani senyum, gampang, sukses. Terus upload struk pajak. Gak ada yang lebih nampol dari PPh 25 yang naik. Standing ovation. Di baris depan ada yang nonton sambil nangis. Mantan bosnya di perusahaan Bonafit dulu. Abis acara nyamperin, Jan, gue nyesel dulu gak nahan lo resign. Lo harusnya jadi direksi. Anjani Salim, Pak, saya udah jadi direksi di perusahaan saya sendiri. Namanya PT Kenangan Rasa. Komisarisnya ibu saya di surga. Malamnya, laporan keuangan bulanan. Anjani, Mbok Yem, Ujang, sering ngelingker di meja, laptop, buku suci, sama teh anget. Anjani buka Excel. Oke tim, revenue bulan ini naik 200%. Food cost 28%. Waste 2%. Profit, alhamdulillah. Mbok bisa umroh tahun depan. Mbok Yem nangis. Neng, Mbok dulu cuma ngimpi bisa nyekolahin cucu. Sekarang umroh. Ujang nyeletuk. Bu, duit segini bisa nggak kita beli kompor 2 tungku? Biar nggak rebutan kayak suami istri. Semua ketawa. Ketawa yang dulu mahal di restoran Broto, sekarang gratis tiap hari. Anjani nutup laptop, buka buku suci halaman pertama. Dia nulis pakai pulpen di bawah tulisan ayahnya. Bu, Pak, timbangan saya udah lurus lagi. Doain biar nggak miring. Dia chat wali kota. Pak, dapur kenangan siap. Bina 20 UMKM kuliner. Free, syaratnya punya buku suci sendiri-sendiri. Isinya nggak harus resep. Isi janji ke diri sendiri juga boleh. Wali kota reply. Deal. Kita bikin gerakan pulang kerasa. Anjani nyender. Di luar, spanduk dapur kenangan ketiup angin. Di dalam, hatinya adem. Dia kamlot lagi. Tapi kali ini lulus dari Universitas Kehidupan. Predikat sangat memuaskan pelanggan dan diri sendiri. Sementara itu, di restoran Broto, Mas Dimas scroll berita. Anjani Sawitri dari menantu tersiram jadi mentor UMKM nasional. Tangannya diem, kopi di depannya dingin. Dingin kayak omset restoran. Dingin kayak hati Momunia yang sekarang diem di kasir, ngitungin lalat. Sepi yang terlambat. Restoran warisan Broto, jam 11.00 siang, dulu jam tersibuk. Sekarang kursi kosong. Lalat ada ketiga. Itu pun kayaknya sales pindah ke dapur kenangan. Di meja kasir, Bu Broto duduk. Daster Hello Kitty udah melar. Di depannya buku kas. Dulu isinya angka. Sekarang isinya coretan sabar sama gambar ayam nangis. Listrik mau diputus. Supplier santan udah blacklist. Karyawan sisa 1. Ujang KW alias Ujang kedua, ponakannya Ujang asli. Kerjanya main ML di dapur. Mas Dimas, dia di ruang belakang ngopi. Kopinya hitam kayak masa depan restoran. Tiap hari dia scroll berita. Tiap hari nongol
muka Anjani. Anjani bina 50 UMKM kuliner se-Sumatera Utara. Dapur kenangan buka cabang ketiga. Antrayan Mangguler 200 meter. Mantan menantu disiram kopi, sekarang siram inspirasi. Setiap headline itu kayak rendang 72 jam. Makin lama makin nyesek. Jam ke-13,0 Bu Broto kalah sama gengsi. Dia lapar, masak sendiri, traumatik. Terakhir bikin Indomie, kuahnya gosong. Akhirnya dia pakai topi, kacamata hitam, masker double. Outfit maling rasa. Naik ojol, bilang, "Pak, ke dapur kenangan." Drivernya nomor komen, tapi di dalam hati, loh, ini kan yang punya restoran sebelah, yang katanya nyiram menantu. Nyampe dapur kenangan, antre. Iya, Bu Broto antre 20 menit. Dulu dia antre, cuma kalau ngambil BLT di Dolem. Rame, wangi, ada whiteboard gede, quotes hari ini. Yang pedas itu sambal, bukan mulut. Bu Broto ketusuk. Giliran dia, Sri, di kasir. Mau pesan apa, Bu? Bu Broto mendem. Gulai pakis 1. Bungkus 3. Notis suara. Tapi Pro, siap. Atas nama. Bu Broto panik. Jangan tulis nama saya. Tulis aja hamba Allah yang hilaf. Teringetik, hamba Allah hilaf. Printer bunyi. Struk keluar. Tamparan pertama. Momen suapan pertama. Bu Broto bawa pulang. Di kamar, dikunci, buka bungkusan. Wanginya, ya Allah, wangi buku suci halaman 17. Wangi masa lalu yang dia buang bareng Anjani. Nyendok, masuk mulut, jedar. Itu rimbang, itu santan gak pecah, itu api kecil 3 jam. Itu takaran yang jujur, itu Anjani. Bu Broto diem. Kunyahan kedua, air matanya netes ke gulai. Jadi asin, penyesalan. Dia ingat 6 tahun lalu Anjani naikin omset. Dia yang ngaku kearisan. Dia ingat Anjani begadang rekap nota. Dia yang tidur nyenyak. Dia ingat Anjani disiram kopi. Dia yang senyum puas. Sekarang gulai ini ngomong, "Bu, ini rasa yang ibu buang." Sendok jatuh. Bu Broto nangis. Beneran, bukan nangis karena bawang. Karena bawang aja gak segini ngirisnya. Jam ke-16,0 Mas Dimas ke dapur kenangan. Beda sama emaknya. Dia gak nyamar. Dia dateng, salting, celingak-celinguk. "Mbok, Yem lihat." Bisik ke Ujang, "Jang, itu layangan putus." Ujang balas, "Layangan putus nabrak restoran kita, Mbok." Mas Dimas beraniin diri. Jen, bisa ngobrol?" Anjani lagi ngecek stok. Dengar suara itu, dia diem 2 detik. Lama 2 detik itu berasa 2 tahun. Terus dia nengok. Senyum CO. Senyum yang gak bisa dibeli pakai maaf. "Bisa, Mas. Mau pesan apa? Pre-order rendang H3 ya?" Mas Dimas gagap. "Jan, aku, restoran Mama sepi, kita hancur, Mama sakit, aku baru ngeh yang muterin semua itu kamu. Aku bodoh. Kamu mau pulang, kita benerin bareng." Anjani naruh buku logistik, jalan ke etalase, ngambil buku suci, buka halaman ke-17, terus break. Dia nyobek pelan, rapi. Halaman resep gulai pakis. Kasih ke Mas Dimas. "Mas," katanya, "ini resepnya, gramasi lengkap, step by step. Ilmu ekonomi udah aku tulisin di belakang. HPP, margin, flow." Mas Dimas terima kertas itu kayak ijazah. Tangan
gemeter. Mas bisa belajar dari sini. Mas bisa bangun lagi restoran mama. Tapi Anjani narik napas. Aku udah pulang, Mas. Pulang ke diriku sendiri. Dan di sini aku utuh. Mas Dimas nunduk. Hancur. Hancur beneran. Bukan hancur kayak gulai, Bu Broto. Hancur kayak harga diri yang baru ngeh. Dia buang istri berlian demi ibunya yang arogan. Jen, mama nangis. Makan gulai kamu tadi. Anjani nangguk. Bagus. Berarti lidahnya mama masih fungsi. Dulu nggak fungsi pas nyiram kopi. Jam ke-19.00 Bu Broto di kasur. Mas Dimas nyodorin sobekan buku suci. Ma, ini dari Anjani. Katanya belajar dari sini. Bu Broto pegang kertas itu. Kertas lecek. Ada noda kunyit ke-1998. Ada noda kopi minggu lalu. Ada tulisan tangan Anjani. Mah, gulai itu gak bisa bohong. Sama kayak waktu. Bu Broto remes kertas itu. Terus buka lagi. Terus peluk. Pertama kali meluk Anjani sejak 6 tahun. Sayangnya Anjaninya kertas doang. Di luar spanduk restoran Broto copot 1. Tinggal tulisan Rest Row. Kayak hidupnya Bu Broto. Resta dari rasa, row dari roboh. Sementara di dapur kenangan, Anjani ngunci pintu. Boiem nyetir mobil operasional baru. Stiker kaca belakang. Mantan menantu teladan. Mantan korban kopi panas. Sekarang owner rasa. Ujang gumam. Bu, kita menang ya. Anjani geleng. Kita nggak perang, Jang. Kita cuma pulang. Yang kalah itu mereka. Kalah sama diri sendiri. Mobil jalan. Ninggalin ruko yang lampunya masih nyala. Ninggalin masa lalu yang lampunya udah mati. Timer restoran Broto boom. Game over. 1 tahun setelah kopi panas, grand opening dapur kenangan pusat. Bukan ruko lagi. Gedung 3 lantai. Lantai 1 restoran. Lantai 2 training center UMKM. Lantai 3 R&D dapur tambah kantor Anjani. Di lobi ada figura gede. Buku suci udah dipreservasi. Halaman 17 yang disobek di fotokopi gede ditempel di sebelahnya. Captionnya 1 halaman pergi, 1000 rasa kembali. Hari ini launching program gerakan pulang ke rasa. 100 UMKM binaan Anjani wisuda. Mereka pakai celemek seragam. Tulisannya, yang pedas itu sambal, bukan mulut. Anjani naik panggung, bukan celemek butut. Blazer krem, dalamnya tetap kaos dapur kenangan. Di layar belakang, slide rendang, faces neraca, trademark. Halo semua, saya Anjani. Mantan disiram kopi, sekarang nyiram inspirasi. Bedanya, kopi bikin melepuh, inspirasi bikin melepas. Applause. Di barisan VVIP ada wali kota, mantan bos SCBD-nya, 3 influencer kuliner, dan 2 kursi kosong. Undangan atas nama Bu Broto dan Mas Dimas. Mereka nggak datang, gengsi, atau bangkrut, atau dua-duanya. Siang itu, di seberang kota, restoran warisan Broto tinggal rangka. Spanduk copot, kaca retak. Di depan ada tulisan Pilox. Dijual, dikontrakan, diikhlaskan. Bu Broto jualan di teras rumah. Gorengan, itu pun gosong. Langganan cuma 1, kucing komplek. Itu pun karena kasihan. Mas Dimas kerja jadi admin di toko spare part temennya. Tiap hari lihat story Anjani, meeting sama menteri koperasi, syuting TV, resepin menu buat flight Garuda. Tiap malam dia buka dompet, isinya bukan duit, sobekan resep gulai pakis dari Anjani. Udah lecek, udah lusuh, tapi nggak pernah dibuang. Karena itu satu-satunya Anjani
yang masih mau nempel sama dia. Bu Broto sering diem di depan kompor mati, ngelus daster Hello Kitty. Dulu dia ngatain Anjani nggak bakal bisa hidup. Sekarang dia yang ngitung receh buat beli gas 3 kilogram. Tetangga lewat, bisik-bisik, itu kan yang dulu nyombong, yang nyiram menantu, sekarang kesiram karma. Bu Broto denger, dulu tampar orang, sekarang ditampar omongan. 1 minggu kemudian, kejutan di dapur kenangan. Sore, restoran udah mau tutup. Mbok Yem ngasih kode ke Anjani. Neng, ada tamu di depan. Bungkuk. Bu Broto nggak pakai make up, nggak pakai arogan, pakai kerudung lusuh, bawa plastik resek hitam. Anjani samperin. Dia nyodorin plastik yang isinya celemek butut Anjani yang 6 tahun lalu. Ditaruh di meja prep yang ada bekas kopi. Udah mama cuci, tapi nodanya nggak hilang, Jan. Kayak salah mama ke kamu. Suaranya habis. Anjani terima celemek itu. Lusuh, bau deterjen murah, tambah bau penyesalan mahal. Terus Bu Broto ngeluarin amplop dari kutang, kusut. Ini duit hasil gorengan sebulan, Jan. Mama tahu nggak cukup buat ganti apa-apa. Tapi mama pengen bayar. Pesan gulai pakis. 1, makan di sini. Boleh? 1, dapur diem. Ujang ngegrip sutil. 3, ngegigit bibir. Mbok Yem udah siap nangis. Anjani ngeliat celemek itu, ngelus bordiran Anjani yang dulu dijahit Mbok Yem. Terus dia ngeliat Bu Broto. Mah, katanya pelan, gulai pakis di sini nggak bisa dibeli pakai duit penyesalan, dibeli pakai antri. Kayak mama dulu nyuruh saya antri di hidup mama. Bu Broto nunduk, remuk. Tapi Anjani lanjut, mama boleh makan gratis. Duduk di pojok sana. Sendok pertama gratis, sendok kedua, dan seterusnya. Mama bayar pakai cerita ke semua orang. Gimana rasanya jadi orang yang buang berlian, pungut, kerikil. Anjani ngode ke Sri. Seporsi gulai pakis datang, ngebul, wangi. Bu Broto makan. Suap pertama, nangis bukan karena enak, karena sakit, nyadar telat. Anjani jongkok di depannya, nyorongin tisu. Mah, bekas kopi di lengan saya udah hilang, tapi bekas mama di hidup saya nggak akan hilang. Itu yang bikin saya sampai sini. Jadi, makasih ya, Ma. Tanpa mama, saya nggak tahu sekuat ini. Itu tamparan terakhir. Tamparan sutra. Nampol, tapi nggak bikin biru. Bikin sadar. Bu Broto nyuap lagi. Kali ini rasain beneran. Rasanya pulang, mulang. Tapi dia tahu rumahnya udah nggak ada. Rumah itu udah pindah ke hati Anjani yang udah kunci pintu. Malam hari penutup. Anjani di kantor lantai ketiga. Di meja ada 2 benda. Buku suci preservasi tambah celemek butut bekas kopi. Dia nulis di sticky note, tempel di celemek tulisannya, terima kasih sudah ngajarin saya kalau mau terbang harus berani ngelepasin beban, bahkan kalau bebannya itu keluarga. Dia matiin lampu, turun di lobi. Mbok Yem nyetirin. Di dashboard mobil ada stiker baru. Dulu dicelemekin, sekarang ngecowin. Mobil jalan, ninggalin gedung terang, ninggalin Bu Broto yang jalan kaki pulang, bawa perut kenyang, hati kosong. Di spion, Anjani ngeliat ruko restoran Broto yang gelap. Cuma ada tulisan piloks baru di temboknya. Nggak tahu siapa yang nulis. Di sini pernah mati rasa, yang bunuh gengsi. Anjani senyum, nutup kaca. Dia udah pulang ke rasa, pulang ke diri sendiri. Dan kali ini nggak akan pergi lagi untuk siapa-siapa. Tamat.